Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gustiana Hidayah Putri dengan NIM 2251034. Saya dari kelas 2A, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di video ini, saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Teori Kepribadian. Dengan makalah saya tentang perkembangan psikososial. Jadi di sini saya akan memilih dengan judul perkembangan psikososial dengan tema peran keluarga dan lingkungan terhadap psikososial ibu usia remaja. Membahas tema saya, di sini saya akan memberitahu kalian dulu apa yang dimaksud dengan psikososial. Apa sih yang dimaksud dengan psikososial itu? Psikososial itu adalah tahap-tahap kehidupan seorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Psikososial juga berhubungan dengan perubahan perasaan, emosi, dan kepribadian serta dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi psikososial ini dimana kita berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan sosial, itu yang dimaksud dengan psikososial. Nah, di sini saya akan membahas tema saya dengan peran orang tua atau lingkungan terhadap psikososial ibu usia remaja. Remaja, apa sih yang dimaksud dengan remaja? Masa remaja itu di mana anak berada dalam tahapan atau usia yang pernah dengar gejolak karena pengaruh hormon, psikis, dan psikologi. Dimana kita ketahui bahwa sekarang ini Indonesia banyak sekali remaja hamil yang di luar nikah. Karena apa? Hamil yang di luar nikah ini karena salah satunya adalah satu faktor lingkungan yang bebas. Maka pada zaman ini remaja banyak membutuhkan dukungan dari lingkungan. Karena dari lingkungan ini akan menciptakan karakter atau perilaku mereka. Dan juga dari lingkungan inilah remaja banyak salah jalan dalam memilih atau mengambil sebuah tujuan hidup mereka. Seperti tema saya, ibu usia remaja itu kan identik dengan hamil di luar nikah. Itu karena apa? Salah satu faktornya kan dari lingkungan bebas. Lingkungan bebas ini kan kita yang harus memilih mana yang baik dan mana yang benar. Jadi kita tuh harus menelaah mana yang baik, mana yang benar. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya remaja pada zaman sekarang ini tidak terpengaruh oleh lingkungan yang bebas? Itu dengan peranan orang tua atau keluarga. Dengan peranan orang tua itu sangat penting dalam membantu anaknya dalam masa itu. Karena adanya dukungan atau support dari dan juga peran orang tua ini harus tahu peran mereka terhadap keluarga atau anak mereka dalam mengetahui pergaulan anak mereka, baik yang salah atau yang buruk. Itulah mengapa peran orang tua itu sangat membantu anak atau remaja dalam terhindar dari faktor lingkungan yang bebas. Dan juga orang tua itu harus tahu apa yang membuat anak mereka memilih lingkungan yang bebas daripada lingkungan yang ada dalam rumah. Karena itu salah satu faktornya dari orang tua juga. Karena orang tua dalam rumah itu atau dalam sebuah keluarga tidak harmonis atau sering berantem, itu akan menjadi salah satu faktor anak lebih memilih lingkungan yang bebas, terhindar dari suasana rumah yang tidak harmonis, akan mengguncang jiwa mereka, harus keluar begitu. Nah, kesimpulannya, peranan orang tua atau lingkungan ini mempunyai andil besar terhadap psikososial terhadap ibu usia remaja. Dengan dukungan orang tua ini juga berupa moral atau finansial sangat berperan dalam proses ibu usia remaja. Dan juga kita sebagai remaja ini harus bisa menelaah faktor lingkungan yang baik atau buruk. Dan kita sebagai remaja zaman sekarang ini, kita harus tahu bagaimana faktor lingkungan ini untuk merubah kehidupan kita ke depannya. Kita harus menelaah, kita harus mencari
yang baik untuk hidup kedepannya supaya tidak menjerumus dengan pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah. Dan sebagai remaja zaman sekarang ini, kita itu harus tahu, harus jangan terlena terhadap lingkungan yang bebas. Itu salah satu menjerumus kalian terhadap kehidupan yang agak suram dan tidak akan menyenangkan. Itulah, kita tuh harus terhindar, kita harus memilih mana faktor lingkungan yang baik, mana faktor lingkungan yang buruk. Sudah di akhir pembahasan, apabila ada kata saya yang salah atau pembahasan saya kurang, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.